Maka itu kan Allah menciptakan hitam dan putih, baik dan buruk. Oke Bang. Dualitas. Memang Allah menciptakan dualitas di kehidupan ini. Ada baik, ada buruk, ada sakit, ada sehat, ada kaya, ada miskin, seperti itu. Nah, dan juga diri kita, manusia ini yang diciptakan, makhluk Allah yang diciptakan yang paling sempurna ini manusia. Manusia paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Seperti itu. Di dalam diri manusia ini, maka itu kan ada nafsu, ada hati nurani, ada jiwa, ada sukma, ada nyawa. Banyak sih di dalam diri manusia akan lengkap, kan komplit. Nah, itu fungsinya itu kan agar manusia itu bisa memilih dualitas tersebut, baik dan buruk. Maka dari itu rata-rata manusia baru terlahir itu sudah berhubungan dengan materi sudah. Sebelum kita lahir, kutiupkan ruhku, katanya Allah, masuk ke dalam diri kita. Aslinya yang hidup ini siapa di dalam diri kita sebenarnya? Yang hidup, yaitu udah sifat Allah yang pertama, wujud. Yang wujud hanya Allah, yang hidup tuh hanya Allah. Kutiupkan ruhku, berarti yang hidup di dalam diri kita ini, yang hidup ini bukan materi, bukan jasad yang hidup. Jasad ini anggapannya tempat, wadah. Kalau wadahnya rusak, yang di dalam diri ini keluar sudah, karena dia hanya tempat. Ini wadah. Kita harus mengenal terlebih dahulu. Ruh ini suci sifatnya suci. Ruh ini masuk ke dalam materi sifatnya ya itu dah duniawi, sifatnya materi. Jadi karena sudah terkubur di dalam sini, jiwa sudah terkubur, terkontaminasi sama materi yang ada di luar. Rata-rata orang jadi hidupnya sudah mengikuti materi. Dia sudah merasa aku yang hidup. Padahal hakikatnya bukan aku yang ada di luar ini yang hidup, tetapi yang di dalam yang hidup. Orang sudah merasa aku yang di luar ini yang hidup. Ini yang banyak orang tersesat, yang merasa aku yang palsu yang hidup. Maka dari itu kan mati sebelum mati. Ada kalam ulama ketika mati sebelum mati. Kalau ingin mengenal Tuhannya, kamu harus mati sebelum mati. Maksudnya mati sebelum mati ini kita harus membunuh aku yang palsu ini. Jangan sampai aku yang palsu ini yang berperang. Jadi kita harus menghidupkan aku yang hak. Nah, setelah itu kalau kita sudah terbiasa ikut nafsu ya Mas ya. Kalau kita sudah terbiasa ikut nafsu, ya otomatis nur, kan di dalam dirinya manusia ini ada nur juga. Kalbu kita ini selalu dibisikkan oleh nur, Mas. Selalu dibisikkan oleh nur. Selalu dikasih petunjuk dengan Robbana. Robbana ini Tuhan diri. Kita selalu dikasih petunjuk oleh Robbana. Tetapi karena kita terlalu fokus sama nafsu di dalam dirinya kita, karena kita sudah terbiasa ikut nafsu, maka dari itu yang sering kita ikuti nafsu terus, nar. Kalau kita berhubungan sama nafsu itu nar sudah balasannya. Sifatnya nar gimana? Selalu menolak ketetapannya Allah. Itu nar. Kalau ikut nafsu, aku dikasih jatuh dari jabatanku, aku sakit hati karena aku ikutin nar, nafsu. Sifatnya nafsu selalu berada dalam neraka. Maka ada itu hubungannya nar, nafsu itu pasti berhubungan sama neraka, nar. Kalau kita sudah bersih, nafsu kita sudah bersih, sudah luluh nafsunya kita dengan tazkiyatun nafas, otomatis kita mengikuti kolbu, nur. Kita mengikuti bisikan nur. Kalau kita sudah mengikuti bisikan nur, ya otomatis kita sudah berada di jannah. Walaupun kamu dikasih ujian seberat apapun yang datang kepadamu, kalau sudah nur yang kita mengikuti bisikan nur, sudah. Tidak ada susah, tidak ada senang, tidak ada sedih, tidak ada susah. Al-Quran kan Allah bilang kan, orang-orang mukmin itu tidak ada rasa sedih di hatinya, tidak ada rasa susah di hatinya. Kan seperti itu katanya Allah di Al-Quran. Jadi karena kita sudah berada di jannah,